Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 untuk wawancara part 2. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, Mimin ingatkan subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah, oke? Dan buat teman-teman, mohon untuk menonton video ini dengan tuntas tanpa di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Anda mendapatkan tawaran melanjutkan studi menggunakan beasiswa. Akan tetapi, sebagian biaya harus Anda tanggung sendiri. Sikap Anda: A. Menolak tawaran tersebut. B. Ragu-ragu menerima tawaran tersebut karena khawatir tidak dapat membayar sebagian biaya. C. Menerima tawaran tersebut dan bekerja paruh waktu. D. Menerima tawaran tersebut dan meminta sisa biaya pada orang tua Anda. E. Menerima tawaran tersebut setelah bekerja 2 tahun mengumpulkan biaya. Kita lihat di sini, Anda mendapatkan tawaran untuk melanjutkan beasiswa, teman-teman ya. Ini adalah kesempatan yang baik, teman-teman ya. Tapi biayanya Anda harus tanggung sebagian. Nah, sikapnya bagaimana? Tentu ini adalah sesuatu yang positif, melanjutkan studi ini, teman-teman ya. Dan sesuatu yang positif ini alangkah baiknya untuk kita langsung terima, gitu teman-teman. Karena kesempatan untuk sesuatu yang baik itu tidak belum tentu datang untuk kedua kalinya, teman-teman ya. Kita bisa eliminasi pilihan-pilihan yang menolak dan ragu-ragu. Seperti yang A ini, menolak tawaran tersebut, kita langsung saja eliminasi. Ragu-ragu menerima tawaran, ini juga eliminasi. Jadi jawabannya antara C, D, dan E. Kita lihat yang C ini, menerima tawaran tersebut dan bekerja paruh waktu. Ini kita keep dulu. Kemudian yang D ini, meminta sisa biaya pada orang tua. Ini justru mau menambahkan beban untuk orang tua. Jadi saya rasa poinnya lebih tinggi yang C, maka yang D bisa kita eliminasi. Kemudian yang terakhir, menerima tawaran tersebut setelah bekerja 2 tahun mengumpulkan biaya. Nah, tawarannya kan sekarang, teman-teman ya. Kalau kita menunggu 2 tahun untuk mengumpulkan biaya, belum tentu tawaran itu masih ada buat kita. Jadi antara C dan E ini saya Mimin lebih prefer ke yang C. Jadi jawaban nomor 1 ini yang C, teman-teman ya. Teman-teman bisa melanjutkan studi sambil bekerja paruh waktu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, teman-teman. Jika kalian punya pendapat yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda selalu membuat catatan mengenai kegiatan-kegiatan penting yang akan Anda lakukan dan merencanakannya dengan sangat baik. Nah, pilihannya sangat setuju, kurang setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Seperti di video-video sebelumnya sudah saya ingatkan teman-teman, kalau ada choice seperti ini, maka jawabannya antara A dan E, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Ini jawaban yang memiliki poin paling banyak atau paling sedikit. Nah, kalau B, C, D ini berkisar poinnya 2, 3, atau 4, teman-teman ya. Nah, sekarang baru kita lihat apakah pertanyaannya ini positif atau negatif. Kita lihat pertanyaannya ini kan membuat catatan mengenai kegiatan-kegiatan penting dan merencanakannya dengan sangat baik. Berarti ini positif, maka teman-teman ambil yang sangat setuju, yaitu yang A. Gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan pernyataan ini negatif atau berkebalikan dari yang ini, merencanakannya dengan tidak sangat baik misalkan, nah berarti jawabannya adalah yang E gitu teman-teman ya. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah A, yaitu sangat setuju. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika tetangga saya sedang ribut yang mengakibatkan kerumunan orang banyak di desa, maka A. Saya tidak begitu peduli urusan orang lain. B. Saya hanya mengira-ngira kejadian yang terjadi tapi tidak ke lokasi kejadian untuk memastikan. C. Saya akan marah sendiri karena mereka mengganggu ketenangan tetangga. D. Saya memastikan kejadian sebenarnya dengan ke tempat lokasi kejadian. E. Saya rasa sebentar lagi akan selesai, jadi tunggu saja. Kita lihat di sini teman-teman, di soal ini menyatakan bahwa
ada keributan ya, ada keributan dan orang lain sudah berkerumun di tempat tersebut gitu, di tempat keributan. Apa yang teman-teman lakukan? Nah, jika sudah ada kerumunan berarti ini bukan sesuatu yang patut untuk dijauhi, dalam artian misalkan itu ada bom atau apa, bukan ya, karena orang-orang lain sudah berkerumun. Nah, sebagai seorang ASN, di sini teman-teman harus peduli kepada orang lain, teman-teman ya. Jadi setiap jawaban yang mencerminkan ketidakpedulian langsung saja dieliminasi, teman-teman. Seperti yang A ini, saya tidak begitu peduli, ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian ini saya hanya mengira-ngira kejadian tapi tidak langsung ke lokasi. Ini juga bukan jawaban yang tepat, teman-teman ya, karena kalau mengira-ngira saja kita tidak tahu jawaban, maksudnya kejadian sesungguhnya apa, bisa jadi itu terkait kita atau tidak, kita belum tahu. Kemudian yang C, saya marah sendiri, apalagi ini marah sendiri tanpa tahu itu apa. Ini juga dieliminasi saja. Kemudian yang D, saya memastikan kejadian sebenarnya dengan ke tempat lokasi kejadian. Nah, ini dia mau ke lokasi kejadian untuk memastikan kebenarannya, teman-teman ya, apa yang terjadi. Kemudian yang E, saya rasa sebentar lagi akan selesai. Ini juga berarti dia tidak mau memperdulikan tentang keributan tersebut, jadi bisa kita eliminasi. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Jadi kita harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, meskipun kita juga sibuk ya, tapi kita juga harus peduli, terutama dengan tetangga-tetangga kita, teman-teman. Itu kita langsung ke soal nomor 4. Jika saya bertemu dengan teman lama saya, maka A, saya tidak menyapanya karena takut ia tidak lagi mengenal saya. B, saya menyapanya lebih dulu. C, saya hanya senyum sekedarnya dan berlalu pergi. D, saya menunggu dia menyapa lebih dulu. Atau E, lihat nanti saja kalau benar terjadi. Nah, kita lihat di sini Anda bertemu dengan teman lama, teman-teman ya. Apa yang kalian lakukan? Saya tidak menyapanya, ini berarti cuek bebek ya. Tidak menyapanya, ini bukan jawaban yang tepat ya. Sebagai seorang ASN, teman-teman harus ramah tamah kepada orang lain. Kemudian yang B, saya menyapa lebih dulu, ini kita keep. Kemudian yang C, saya hanya senyum sekedarnya dan berlalu pergi, berarti dia tidak mau menyapa. Jadi ini kita eliminasi karena menurut Mimin ini yang B lebih banyak poinnya daripada yang C. Kemudian yang D, saya menunggu dia menyapa lebih dulu. Jadi kalau dia tidak menyapa, kita tidak mau menyapa, teman-teman ya. Jadi yang antara B dan D ini lebih banyak poin yang B menurut saya, teman-teman. Ini kita eliminasi saja. Kemudian yang E, lihat nanti saja kalau benar terjadi. Kalau benar terjadi, sedangkan di sini di soal sudah dipastikan jika saya bertemu dengan teman lama saya. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak ya. Maksudnya di soal itu sudah dipastikan kalau Anda bertemu dengan teman lama, apa yang akan Anda lakukan. Jadi jawabannya bukan lihat nanti saja ya. Nah, yang ini juga kita eliminasi saja. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah yang B, teman-teman. Saya menyapanya lebih dulu. Gitu, teman-teman ya. Meskipun di kenyataannya teman-teman malu untuk menyapanya, tapi kalau di soal itu kalian harus bisa menempatkan diri sebagai seorang ASN yang ramah, yang bijaksana gitu, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Anda sudah bekerja di tempat kerja baru selama 1 bulan. Hari ini Anda gajian, akan tetapi Anda mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Anda. Sikap Anda adalah A, saya terima saja dan pasrah diri. B, saya mengumpat pimpinan di belakangnya. C, saya bertanya pada rekan kerja yang lain. D, saya memastikan apakah terjadi kesalahan pada bendahara langsung. E, saya menangis merenungi nasib saya yang malang. Kita lihat di sini Anda menerima gaji tapi tidak sesuai dengan perjanjian kontrak ya. Tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Nah, ini berarti ada ketidakadilan, entah itu karena disengaja atau karena kekeliruan, teman-teman. Jadi teman-teman harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi, apakah sengaja atau apakah ini kekeliruan. Nah, jadi jawaban yang menerima saja atau legowo saja ini meskipun mungkin menurut sebagian orang ini baik, tapi karena tidak sesuai dengan perjanjian kita, maka kita tidak boleh terima saja, teman-teman. Tidak boleh ya.
kita harus pastikan apa yang sebenarnya terjadi, karena ini ketidakadilan ya. Jadi yang A kita eliminasi, yang B mengumpat, apalagi mengumpat ini sesuatu yang negatif, teman-teman langsung saja eliminasi. Kemudian yang C, saya bertanya pada rekan kerja yang lain, ini boleh di-keep lah. Kemudian saya memastikan apakah terjadi kesalahan kepada bendahara langsung. Oke, ini kita keep. Kemudian saya menangis merenungi nasib saya yang malang, ini juga tidak baik ya teman-teman, tidak tepat, maka kita eliminasi. Sekarang antara C dan D, menurut teman-teman mana yang lebih baik? Kita bertanya kepada rekan kerja kita atau langsung bertanya kepada bendahara yang membagikan gaji tersebut. Oke, menurut saya teman-teman kita lebih prepare atau lebih memilih ke jawaban yang D teman-teman, dengan langsung menanyakan ke bendaharanya, orang yang memberikan kita uang tersebut, bukan ke rekan-rekan kerja yang lain, justru itu akan menimbulkan desas-desus dan lain sebagainya teman-teman ya. Jika kalian punya jawaban yang lain, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda baru saja mengundurkan diri dari pekerjaan Anda yang memiliki gaji sekitar 8 juta rupiah per bulan. Hal tersebut Anda lakukan karena tidak tahan bekerja di bawah tekanan pimpinan perusahaan yang kasar. Anda mendaftar sebagai ASN melalui jalur P3K dan ternyata Anda baru menyadari gaji PPPK jauh di bawah gaji Anda dahulu. Sikap Anda adalah A, saya terima saja dan pasrah diri. B, saya menyesal mengundurkan diri, maksudnya menyesal mengundurkan diri pada pekerjaan sebelumnya, maksudnya teman-teman ya. Yang C, saya berniat mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi. D, saya berharap kontrak segera berakhir, kontrak P3K maksudnya. Yang E, saya syukuri dan tetap bekerja dengan baik. Oke teman-teman, seperti biasa untuk nomor 6 silahkan kalian pilih jawabannya yang mana, A, B, C, D, atau E. Kemudian sertakan alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.